Hai youth and teenagers, kembali lagi pada topik Financial Education bersama DNA.12 Education. Youth and teenagers, kali ini kita akan membahas tentang apa itu Financial Quotient dan bagaimana menjadi pengelola keuangan yang hebat. Oke students, Financial Quotient cerdas sama dengan anak muda cerdas. Oke, students, ya. Oke, youth and teenagers. Kemampuan mengatur keuangan tidak akan pernah kamu pelajari di sekolah bahkan di kuliah. Sekali lagi ya. Kemampuan mengatur keuangan tidak akan pernah kamu pelajari di sekolah bahkan di kuliah. Kok bisa ya? Lah iyalah, tidak ada pelajaran tentang financial quotient. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang financial quotient dan bagaimana menjadi pengelola keuangan yang hebat. Youth and teenagers, banyak anak muda cerdas secara pendidikan hebat, secara pendidikan luar biasa. S1, S2, bahkan S3. Tetapi sayang, bodoh dalam mengatur keuangan. Sebaliknya, ada anak muda dengan pendidikan pas-pasan, tetapi hebat, jitu dalam mengatur keuangan. Kemampuan mengatur keuangan tidak diukur dari besar kecilnya penghasilan kamu ya. Sekali lagi ya. Kemampuan mengatur keuangan tidak diukur dari besar kecilnya penghasilanmu atau gajimu. Banyak anak muda yang mempunyai penghasilan besar tetapi selalu kurang pada setiap akhir bulan. Bahkan cenderung banyak hutangnya. Mengapa? Ya, karena ketidakmampuan mengatur keuangannya ditambah lagi gaya hidup yang super luar biasa. Ya, masih seputar gaya hidup yang luar biasa. Ya, sebaliknya banyak anak muda dengan penghasilan tidak terlalu besar, tetapi bisa cukup setiap bulan, bahkan bisa menabung dan berinvestasi walaupun kecil. Maka terlalu sering anak muda yang hebat mengatur keuangan walaupun pendidikan pas-pasan akan terlihat lebih sejahtera dibandingkan anak muda yang berpendidikan tinggi namun bodoh mengatur keuangan. Catat. Oke, youth and teenagers, inilah yang disebut dengan financial quotient atau yang disebut dengan kecerdasan finansial. Oke, sudah jelas? Oke, sekarang kita mau lihat dulu ya, kita coba searching ya. Apa sih yang dimaksud dengan financial quotient itu? Financial quotient atau disingkat dengan FinQ atau kecerdasan finansial adalah kerangka pengembangan dan pengukuran kemampuan sumber daya manusia dalam mendayagunakan uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupannya. Nah, hal ini berkaitan erat dengan proses manajemen serta pengalokasian keuangan yang dimiliki seseorang. Wah, kalau begitu sangat penting sekali ya manajemen keuangan. Yes, that's right. Financial quotient ini sangat dibutuhkan.
Malah lebih baik mempunyai financial quotient yang baik dibandingkan intelligence quotient yang tinggi. Oleh karena itu, sebelumnya kan saya sudah sampaikan, banyak orang dengan pendidikan yang tinggi tetapi sangat bodoh dalam mengelola keuangan. Yuk, kita akan coba lihat lebih jauh lagi. Salah satu model yang dipopulerkan oleh Cindy Yu dan Hong Zhang, di mana terdapat 6 kategori yang relevan yang dipergunakan untuk mengukur seberapa baik orang mengelola keuangannya. Yuk, apa saja sih poin-poin tersebut? Nah, yang pertama adalah pengeluaran harus didasarkan pada tujuan finansial personal. Saya ulangi, pengeluaran harus didasarkan pada tujuan finansial personal dan anggaran bulanan. Harus selalu sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kredit dan hutang. Good debt adalah apabila hutang tersebut akan memberikan return positif di masa depan. Nah, mengenai good debt and bad debt ini, silakan lihat video saya ya pada Financial Wisdom sebelumnya. Nah, yang ketiga yang dikemukakan oleh Cindy Yu dan Hong Zhang adalah karir dan pendapatan. Pilihan karir harus sejalan dengan tujuan seseorang dalam hidupnya. Dari aspek pendapatan, seseorang harus selalu berinvestasi dalam pendidikan dan bertanggung jawab sehingga nilai human capital dihargai sepanjang waktu. Yang keempat adalah investasi. Menabung di bank itu penting dan baik untuk tujuan likuiditas. Tetapi karena tingkat bunga dari bank biasanya di bawah tingkat inflasi, orang perlu berinvestasi. Saya sarankan jangan menabung di bank. Sebaiknya lakukan investasi kecil-kecilan, misalnya membeli emas, logam mulia atau disebut dengan gold, atau saham-saham yang terbaik. Yang keenam, perencanaan finansial. Berarti mampu menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas sekarang dengan kebutuhan kesejahteraan di masa depan. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah resiko dan proteksi. Memiliki asuransi jiwa dan bukan jiwa membantu memberikan ketentraman pikiran. Oke, dikemukakan oleh Lontok pada tahun 2019. Jelas ya, ada 6 topik atau 6 poin penting ya dalam hal financial quotient. Oke, anak muda, youth and teenagers, kalau begitu bagaimana mengalokasikan keuanganmu setiap bulan? Tentu kamu mendapatkan gaji setiap bulan, bukan? Oke, saya akan coba membahas 7 langkah menjadi pengelola keuangan terbaik untuk diri sendiri. Saya ulangi, 7 langkah menjadi pengelola keuangan terbaik untuk diri sendiri. Nah, yang pertama, alokasikan gaji bulanan kamu dengan porsi yang seimbang. Gaji yang kamu terima setiap bulan haruslah langsung kamu bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, investasi dan tabungan. Yang kedua, kebutuhan pokok dan tambahan. Dan yang ketiga, membayar KPR atau tabungan untuk rencana KPR atau pelunasan KPR dipercepat. Saya ulangi, kamu harus mengalokasikan gaji bulanan kamu dengan porsi yang seimbang. Ada 3 poin penting ya, investasi dan tabungan, kebutuhan pokok dan tambahan, dan yang ketiga membayar kredit kepemilikan rumah atau tabungan untuk membeli rumah atau pelunasan KPR dipercepat. Jadi ingat, ada 3 bagian alokasi gaji bulanan kamu. Yang kedua, sisihkan untuk tabungan dan investasi. Menyisihkan untuk tabungan atau investasi tidak dihitung dari sisa pengeluaran pokok dan bayar tagihan-tagihan.
Keputusan yang benar adalah langsung sisihkan besar gaji kamu, ya seperti yang saya sebutkan pada poin pertama. Hal ini berguna untuk menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Ya, lakukan investasi kecil-kecilan ya juga boleh. Misalnya membeli emas mulia atau gold dan saham-saham terbaik atau blue chip. Dengan berinvestasi akan mendisiplinkan kamu untuk mempersiapkan masa depan dengan baik atau membeli rumah sendiri. Hebat ya? Mantap! Yang ketiga, youth and teenagers, jangan lupa siapkan buku khusus dan buat anggaran bulanan dengan lengkap. Sediakan buku khusus untuk pengeluaran bulanan. Buatlah daftar pengeluaran kamu menjadi 2 bagian, yaitu pengeluaran pokok dan pengeluaran tambahan. Pengeluaran pokok itu apa saja? Ya, makan dan minum atau kebutuhan dapur untuk sebulan, tagihan listrik dan air, tagihan telepon, handphone, bensin atau ongkos kerja, uang sekolah, dan lain-lain. Ya, sedangkan pengeluaran tambahan kita bisa kategorikan ya. Yang pertama hangout dengan teman-teman atau rekan kerja, lalu ada traveling, ada asuransi, dan ada dana sosial. Jadi jelas pengeluaran pokok dan pengeluaran tambahan harus dialokasikan dengan tepat. Yang keempat, segera bayar tagihan. Jika kamu mendapatkan gaji, maka segera bayar tagihan kamu. Jangan tunda-tunda. Dengan memisahkan atau membayarkannya terlebih dahulu, tentu akan membuat kamu lebih tenang untuk mengatur pengeluaran bulanan lainnya. Oke? Yuk kita lihat lagi apa yang kelima. Yang kelima adalah komitmen untuk membuat laporan keuangan secara harian. Jangan buang struk belanja kamu. Kamu harus mencatat semua pengeluaran setiap hari. Hal ini perlu sebagai bahan analisa untuk pengeluaran kamu di bulan depan. Dan tentunya dapat mencegah kebocoran anggaran ya. Jadi kamu wajib komitmen. Nah, yang keenam. Miliki 2 rekening bank. Kenapa sih harus mempunyai 2 rekening bank? Memiliki 2 rekening bank untuk mengakomodasi dan mencegah kebocoran anggaran juga. 1 rekening untuk kebutuhan pokok tambahan dan rekening lain untuk tabungan investasi. Jadi jelas kamu punya pos-pos pengeluaran yang jitu dan tidak boleh diganggu gugat tentunya. Jadi perlu pos-pos yang jelas. Nah, yang ketujuh, lakukan evaluasi bulanan. Evaluasi anggaran wajib kamu lakukan, supaya kita dapat mencegah kebocoran uang yang kita punya. Jika terjadi kebocoran, maka lakukan revisi anggaran di bulan depannya, sehingga kamu akan mendapatkan alokasi dana yang tepat dan seimbang. Oke, bagaimana youth and teenagers? 7 langkah menjadi pengelola keuangan terbaik untuk diri sendiri. Nah, ini dia financial quotient yang jitu ya. Nah, sekarang kamu menjadi manajer keuangan yang handal kan? Karena kamu mengikuti 7 langkah sebagai seorang manajer keuangan yang terbaik. Seperti yang saya sebutkan, lebih baik mempunyai financial quotient yang baik dibandingkan intelligence quotient yang tinggi. Ulangi ya. Lebih baik kamu, anak muda, youth and teenagers, mempunyai financial quotient yang baik dibandingkan intelligence quotient atau IQ yang tinggi. Kok bisa? Ya jelas. Kemampuan kamu mengelola keuangan menentukan kehebatan kamu dalam mempersiapkan masa depanmu. Ketika kamu sudah mampu mengelola keuanganmu dengan baik, maka pastilah kamu dapat menikmati hidupmu dengan tenang. Dan tentunya mempersiapkan masa depanmu dengan baik. Artinya, kamu bisa dikatakan sebagai seorang yang bijaksana.
Youth and teenagers. Someone said, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Sekali lagi ya, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Youth and teenagers, Tuhan mengajarkan bukan jumlah tabungan yang besar yang kita lakukan sesekali, tetapi kesetiaan untuk mengumpulkan, menabung, berinvestasi yang akan membuat kita berhasil. Oke, youth and teenagers, demikianlah Financial Wisdom bersama DNA.12 Education. Sampai ketemu di Financial Wisdom berikutnya. Dan selamat menjadi pengelola keuangan handal. Good luck!